Salam jumpa untuk Anda sekalian dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Diakonalo Stefanus Paniserang. Saya mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni. Pada kesempatan ini saya ingin menampilkan ke hadapan Anda video pengajaran singkat saja tentang uncountable noun. There is and there are and preposition. Dan juga saya akan menampilkan beberapa foto selama saya menjalani masa praktik pendidikan di SMPN 1 Priongan. Selamat menyaksikan. Okay, alright everyone. Once again, good morning everyone. Good morning everyone. Thank you very much for your answer to me for my action for you today. So I think today we are going to learn about 3 points, 3 hal penting tentang ini. Countable and uncountable noun, there is and there are, and preposition. Okay, this topic I think you can find this topic in your daily activity. Anda akan menemukan topik-topik ini di dalam keseharian hidup Anda, terutama di dalam berbicara bahasa Inggris atau dalam aktivitas bahasa Inggris. Dan uncountable noun, countable, there is and there are, and preposition itu selalu kita temukan di dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, before we going on to our lesson today, please you see this video. Silakan perhatikan video ini sepintas untuk ada gambaran. Maybe you have imagined about our meeting today. Okay. Please attention here. Baik, ini hanya gambar sepintas melihat bahwa inilah bentuk dari form of the countables and uncountables noun, right? Ya, if you can paint this picture, biasanya Anda menggambar dan cepat seperti ini. Baik, itu hanya sepintas gambar. Untuk adik-adik lihat, please pay attention here. Lihat ini, lihat. Countables and uncountables itu punya arti yang berbeda. Lihat. Countables artinya apa? Coba lihat di buku itu. Countables artinya countable. Kata benda. Ya. Kata benda yang dapat dihitung. dapat dihitung. Ini dapat dihitung. Ya. Burger, sandwich, buns, bread, butter, cheese, keju. Ini mentega. Jadi bisa kita lihat bahwa ini tidak bisa dihitung. Misalkan mentega itu tidak bisa dihitung, kita katakan satu mentega. Atau misalkan ini keju, atau misalkan meat, itu tidak bisa dihitung. Sementara bisa dihitung dengan angka 1, 2, dan 3. Jadi ini menjadi jelas bagi kita ya. Di sini, ketika kita katakan noun, kata benda itu ada hubungan dengan nama. Ya. Jadi kalau misalkan ada penjelasan seperti ini bisa ditulis. Kalau ada penjelasan perlu ditulis boleh dicatat, ditambahkan hal-hal yang mungkin belum ada di dalam buku itu. Please you write in your book. When I explain in here, know in your book, handbook. Lihat. Jadi kata noun itu ada 3 komponen. 3 komponen. Itu dalam hubungan dengan nama, names,
For example, nama, lalu place, tempat, nama seseorang, tempat, animal ini adalah binatang, ya. And the next things artinya sesuatu, sebuah barang. Lihat, perhatikan ini. Person, names of person, example, Sonia, John, Arif, Boy, Gil, and so on. Teacher, pilot, and so on. Tempat, India, Amerika, Rusia, England, Indonesia, park, school, office, market. Ini noun, kata benda. Kata benda dalam tanda kutip, kalau benda ini bisa benda hidup, benda mati. Ya. And the next about animals. Ini berhubungan dengan binatang. Jadi, countable and uncountable noun artinya kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung dalam hubungan dengan noun ini yang mencakup names of person, lalu place, and animals. Jelas ya ini? Jelas untuk mengerti. Baik, yang pertama, countable noun and uncountable noun dalam hubungan dengan jumlah. Lihat, please juga attention lihat. Silakan perhatikan di sini. Ini dalam hubungan dengan jumlah ada tunggal dan juga ada jamak. Dan dalam hubungan uncountable noun itu tunggal. Jadi misalkan milk itu tunggal, kata tunggal, tapi tidak bisa dihitung ya. Pasir sama juga, gula itu banyak, kopi, kafe. Nah, lihat, jadi bisa diperhatikan. For example, I have a candy. Saya punya sebuah candy. Permen, ya. Lalu I have two candies. Nah, kalau dua berarti tambah es, candies. Ya, aku punya dua permen. Berbeda dengan ini. You need to drink much water. Kamu perlu minum lebih banyak air. Air itu tidak bisa dihitung ya. Maka tambah. Maka lihat, maka dia tunggal dan tidak bisa dihitung. Ini dalam hubungan dengan dilihat dari aspek jumlah. Nah. Yang kedua, bisa ditulis kalau hal-hal adik-adik perlu menambah. The next about subject verb agreement. Ini subjek atau verb itu kata benda agreement itu perjanjian, subjek dan kata kerja. Ini dia, the book is all. Ini berarti hanya satu buku. Kalau dikatakan the books, maka ini sudah jamak. The books are all. Maka menggunakan to be itu adalah are. Sementara salt is salty, garam itu asin, itu memang salt ini tunggal, tetapi tidak bisa dihitung, ya. Maka dia menggunakan is. Coba diperhatikan ya. Ini hanya jelas. Oke, itu dilihat dari segi subject verb agreement. Yang ketiga, the next artikel as determiner. Lihat, N, A, and N. Please bring me an apple. Kenapa N itu perlu dibedakan dengan E? Jadi misalkan ada vokal. Vokal itu terdiri dari apa? Vokal. Huruf vokal itu apa? A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Selain itu adalah namanya konsonan. Ya. Maka lihat, setiap kata benda yang diawali dengan vokal itu kita menggunakan N. Ya. Word, consonant word, you must start the word with N, artikel N. Ya. Jadi misalkan ini kalau O diawali dengan misalkan orange, maka N orange. Like that. The next ya, I have a pet. Saya memiliki seekor hewan peliharaan. Karena ada diawali dengan konsonan, maka a pet. Oke. Lalu I'm swishing a bread. Kalau kata ini uncountable noun, itu kita tidak boleh menggunakan E atau N.
Karena EN itu hanya untuk benda yang bisa dihitung ya. Kalau yang tidak bisa dihitung itu tanpa. Maka lihat di sini ada beda ya. I'm switching a bread, salah. Tapi I'm switching bread atau I'm drink milk. Karena tidak bisa dihitung. The next demonstrative determiner. Nah ini sehingga dalam bahasa Inggris adik-adik akan bertemu dengan kata ini di setiap kalimat ya. Lihat ada beda. This building, bangunan ini berarti hanya satu bangunan. Kalau this buildings, berarti ada bangunan-bangunan, ada beberapa bangunan. Ini yang bisa dihitung, tentu bisa dihitung. Lalu itu kan dalam mengenai kata ini. Kalau itu that itu artinya itu that building artinya bangunan itu. Berarti ini tetap tunggal. Ya sama ya. Berlaku juga untuk this bangunan-bangunan itu. Berbeda dengan ini uncountable noun. Lihat, there is differences. Uncountable noun itu dihitung seperti kata benda yang tunggal, ya. Sehingga lihat, this liquid cairan ini, ya liquid cairan itu. Cairan ini kan tidak bisa dihitung. Jadi kita menggunakan this sama dengan yang tunggal. Oke. The last yang terakhir itu adalah a few and a little. Jadi a little ini katanya selalu kita jumpa juga. Sama juga, I have a few free days. Ini yang bisa dihitung. Saya memiliki sedikit hari liburan. Bisa 2, bisa 3, yang bisa dihitung. Tetapi ini I have a few free days. Ini kita tidak bisa mengira-ngira. Sehingga dikatakan saya punya sedikit atau kurang hari liburan. Kurang berapa dia tidak bisa dikira-kira. Nah, little atau a little. My motorcycle remains. Motorku sisa bensin sedikit. Ya, a little, full, dan little. Jadi ini lihat bisa digunakan untuk yang bisa digunakan untuk uncountable noun itu little, ya. Dan yang bisa digunakan untuk countable itu adalah few atau a few. Jadi bisa lihat kalau misalkan milk atau ini gula atau yang tidak bisa dihitung ini kata ini. Sehingga kita tidak tempatkan sembarang ini kata-kata yang ada. Artikel ini. Oke, bisa dimengerti ini sekali lagi. Uncountable noun is little or a little. Sedangkan countable noun is a few and a few. Kertas. Silakan ambil kertas, tulis nama, write your name, and write your class. Ini hanya latihan singkat. You understand? Maybe you have question? Oke, no. Coba kerjakan contoh ini. Praktis, silakan. Ambil kertas. Ini hanya latihan. Nanti dikumpulkan. Ambil kertas, tulis nama dan nanti kita akan menjawabnya bersama-sama juga. Ambil kertas, tulis nama dan kelas. Okay, please, you take your letter and pen and write your name and your class, and please you finish your place you write